Setelah berhasil diangkat, kotak hitam Sriwijaya RSJ182 langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Tim Inafis Polri hari ini berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban Sriwijaya RSJ182. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan jalur penghubung Tasikmalaya Garut tertutup longsor. Ya, halo selamat malam pemirsa. Pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada Rabu besok. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac di Indonesia. Informasi selengkapnya akan hadir dalam Ayus Malam bersama saya, Aprilia Putri. Pemirsa, hingga malam ini 139 kantong jenazah telah ditemukan tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Dan kita akan tanyakan langsung pada operasi Pangeran Negara di Dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta. Ya, Pangeran, seperti apa perkembangan di sana? April, temuan demi temuan memang terus didapatkan oleh tim gabungan yang secara terus-menerus bekerja selama 24 jam. Tercatat pada hari ini ada 65 kantung jenazah yang didapat oleh tim gabungan dan langsung diserahkan kepada pihak Basarnas. Selain itu juga ada 10 kantung berisikan serpihan pesawat berukuran kecil dan 2 kantung berisikan serpihan pesawat berukuran besar. Jika kita hitung sejak hari pertama hingga hari keempat pasca kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 tujuan Jakarta Pontianak, maka didapati hasil berupa 139 kantung jenazah, 26 kantung properti pesawat berukuran kecil dan 26 properti pesawat berukuran besar. Keseluruhan temuan ini dibawa ke Dermaga JICT 2 untuk nantinya diserahkan kepada 2 pihak yang bertanggung jawab. Pertama kepada pihak DVI di RS Polri untuk dilakukan identifikasi khusus temuan jenazah, dan untuk temuan properti ataupun serpihan pesawat ini diserahkan langsung kepada pihak KNKT. Dan untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan langsung keterangan resmi yang baru saja disampaikan oleh Kepala Basarnas Bagus Purhito. Sudah ditemukannya black box dan atau FDA atas dukungan dan kerjasama dari TNI, TNI Angkatan Laut, Basarnas dan semuanya. Syukur alhamdulillah black box bisa kita temukan. Dan selanjutnya saya akan melaporkan hari ini bahwa tim dari Basarnas Special Group dengan penyelamnya dan penyelam di bawah pembinaannya dari Basarnas beserta TNI Polri Potensi. Hari ini kita mendapatkan 65 kantong jenazah, sehingga total menjadi 139 kantong jenazah yang sudah kita temukan. Yang kedua, hari ini kita menemukan 10 kantong bagian berisi serpihan kecil pesawat yang tadinya 16 hingga total menjadi 26, dan potongan besar pesawat. Hari ini kita mendapatkan 2 potongan besar pesawat, artinya total menjadi 26. Untuk rencana besok, kita masih memfokuskan pada pencarian dan evakuasi korban yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh unsur SAR di bawah koordinator dari Basarnas. Dan kita juga masih meneruskan pencarian material atau serpihan dari badan pesawat maupun CVR. Tentunya itu terkait CVR kami berkoordinasi mendukung tugas dari KNKT. Terkait kita memfokuskan kepada
evakuasi korban, karena tentunya ini sangat ditunggu dan setiap kantong jenazah yang kita sudah temukan segera kita serahkan kepada DVA atau Polri, seperti kita lihat proses yang dilaksanakan di sini, untuk segera dibawa ke rumah sakit Polri di Kramat Jati dan diidentifikasi. Dan tentunya ini sangat ditunggu oleh para keluarga. April, itulah keterangan resmi yang beberapa saat lalu disampaikan oleh Kepala Basarnas. Di samping itu kami juga dapat melaporkan bahwa pada sore tadi dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi saksi bisu atas rangkaian serah terima black box ataupun kotak hitam FDR dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saat ini black box tersebut sudah dibawa ke kantor KNKT yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dan menurut Ketua KNKT, pihaknya membutuhkan waktu 2-5 hari ke depan untuk memberikan hasil investigasinya terkait dengan bagaimana sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tentunya kita berharap akan ada temuan-temuan baru yang didapat oleh tim gabungan sehingga kita semua bisa mendapatkan titik terang dari proses evakuasi ini. April. Terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari JICT 2 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Putuhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 7 malam, mobil KNKT yang membawa black box berisi flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 tiba di gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Black box langsung dibawa masuk oleh petugas KNKT untuk diamankan dan disimpan. Selanjutnya, black box berisi FDR akan menjalani proses pembersihan dan recovery untuk dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan hingga arah pesawat. Sementara black box berisi cockpit voice recorder yang esok hari pencariannya masih akan dilanjutkan berisi rekaman data percakapan pilot dan co-pilot dengan pusat kendali di darat. Salah satu bagian dari black box atau kotak hitam, yakni flight data recorder, ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Kotak hitam berhasil dibawa petugas dari dasar laut ke permukaan dan diamankan dalam kotak berwarna biru. Kotak hitam diketahui sangat vital dalam proses investigasi kecelakaan pesawat. Sebelumnya KNKT telah mengerahkan kapal Barunajaya 4 juga peralatan tambahan untuk segera menemukan black box. Tim pun bekerja keras dengan mengikuti 2 sinyal yang dikeluarkan oleh black box sehingga tim gabungan bekerja dengan mengikuti marking yang ada. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan bahwa kotak hitam Sriwijaya Air SJ182 yang ditemukan adalah bagian flight data recorder atau FDR. Sementara Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyebut perlu waktu 2 hingga 5 hari untuk mengunduh data di kotak hitam. Hari ini tepat jam 14.00, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Kepala Staf menyampaikan bahwa bagian yang ditemukan justru adalah pecahan dan underwater acoustic beacon yang fungsinya adalah memberikan sinyal. Dan saya sampaikan kepada Kasal agar terus dicari FDR yang kemungkinan besar masih di wilayah
yang menjadi perkiraan kita sebelumnya. Pukul 16 lebih 40 menit, Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan kembali bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Dan dilaporkan pula bahwa underwater acoustic beacon ditemukan sebanyak 2. Artinya, satu lagi cockpit voice recorder masih perlu dicari dengan tanpa adanya bantuan, yaitu beacon tersebut. Namun, kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan. Tapi alhamdulillah kita bisa menemukan flight data recorder, dan kami mohon doa dari masyarakat agar pembacaan pengunduhan data dari FDR yang kami perkirakan akan memakan waktu antara 2 sampai 5 hari, semoga lancar dan segera dapat mengungkap misteri apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Jadi pada kesempatan ini juga kami ikut bela sungkawa dan prihatin sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga dengan terungkapnya penyebab kecelakaan, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Itulah tujuan dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Tujuannya hanya satu, untuk masalah keselamatan. Semoga CVR dapat kita temukan, dan kami yakin bahwa apapun yang ada di laut beserta dukungan dari TNI dan Basarnas serta segenap teman-teman dari BPPT dan Barunajaya, kami harapkan kita akan menemukan CVR segera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, kotak hitam pesawat atau black box menjadi komponen yang vital dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat, termasuk Sriwijaya SJ182. Dan berikut informasi terkait black box pesawat. Black box atau kotak hitam pesawat umumnya terdapat di bagian belakang pesawat. Terdapat 2 komponen kotak hitam, yaitu Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. Flight Data Recorder atau FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat, termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 jam. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan pesawat, FDR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan, baik di kokpit, pembicaraan pramugari, maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan pesawat, CVR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. CVR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 diduga tidak meledak sebelum membentur air. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.